Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita bertemu kembali di channel yang mantap ini. Tentu kita bersyukur hari ini tanggal 28, bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Tentu umat muslim seluruh dunia berbahagia karena hari ini juga bersamaan atau sama tanggalnya, tanggal kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana digambarkan atau diceritakan dalam sejarahnya, beliau adalah seorang pedagang yang handal, seorang pedagang yang luar biasa, mampu menjadi contoh bagi pedagang-pedagang yang lainnya. Maka tidak heran dia diangkat menjadi seorang kepercayaan orang kaya raya di Jazirah Arab pada saat itu. Nah, pemirsa, apa yang menjadi unik dalam perdagangan Rasulullah? Ternyata Rasulullah SAW itu bisa berhasil dalam perdagangannya karena dia memegang komitmen keteladanan, yaitu kejujuran dan keimanan dia pertahankan. Ceritanya di saat beliau berumur sekitar 17 sampai 20, antara 17-20 tahun, biasanya beliau itu bermitra kerja, saling bertukar perdagangan dengan orang-orang sesama yang dianggap punya sehaluan keimanan dengan dia. Namun pada saat tersebut beliau ternyata harus bertransaksi dengan orang-orang yang tidak sehaluan keimanan dengan orang-orang yang harus bertransaksi dengan dia. Nah, ini cobaan berat bagi beliau, cobaan bagi Rasulullah pada saat itu. Menurut Ibnu Sa'ad, dalam riwayatnya itu dijelaskan bahwa ketika bertransaksi itu, mereka memerintahkan atau mewajibkan Rasulullah SAW pada saat itu, dalam kegiatan transaksi, Rasulullah wajib menyatakan sumpah kesetiaan dalam berdagang dengan mereka, tetapi dengan atas nama mereka, atas nama Tuhan-Tuhan mereka. Nah, apa Tuhan-Tuhan mereka pada saat itu adalah bara berhala-berhala, patung-patung berhala yang disembah oleh mereka. Nah, Rasulullah waktu itu masih umur 17 tahun. Masih jauh dari risalah kenabiannya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah dalam umur yang masih muda waktu itu? Rasulullah dengan tegas mengatakan, saya tidak akan melakukan hal tersebut. Karena itu tidak sesuai keyakinan saya. Tidak mungkin berhala-berhala itu bisa menolong saya jadi Tuhan. Nah, pada saat itu, mitra kerjanya itu tentu tidak senang, marah, dan berniat untuk membatalkan tentu kontrak kerja tersebut. Tapi Rasulullah tidak bergeming, walaupun dia tahu tentu ini kesempatan akan hilang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Karena para pembesar-pembesar yang menjadi mitra kerja itu adalah orang-orang yang punya jaringan yang luas serta modal besar. Namun karena komitmennya itu, Rasulullah tidak pusing dengan hal tersebut. Baginya adalah ada hal tertentu, keberkahan yang harus dikejar, dan kejujuran serta nilai keimanan itu yang harus dikejar pada saat tersebut. Seiring berjalannya waktu, akhirnya para pembesar-pembesar itu justru mengakui dan menerima Rasulullah
untuk berdagang walaupun dia tidak harus melakukan sumpah atau berjanji atas Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan mereka mengakui Rasulullah bahwa orang ini adalah orang yang komitmen, taat pada pendiriannya, tegas pada pendiriannya. Dia tidak peduli apakah mau untung atau rugi, tetapi ada nilai value yang dipegangnya luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Justru mereka lah yang mengejar Rasulullah, sehingga mitra kerja itu dibangun sedemikian bagus. Akhirnya Rasulullah mendapatkan keuntungan yang luar biasa bersama mitra kerjanya itu, karena komitmen ini. Nah, itulah gambaran pemirsa bahwa banyak orang yang akan mengetes kita ketika berdagang. Bagi pedagang, saya bukan pedagang, saya hanya menceritakan ini. Rasulullah banyak ngetes, meminta mereka perjanjian ini, akhirnya menghilangkan integritas kita, menghilangkan integritas kita hilangkan, kemudian nilai-nilai value kita dihilangkan, beralih ke nilai value mereka, akhirnya kita tidak punya wibawa. Semakin lama semakin begitu, akhirnya kita tidak punya integritas lagi. Hanya dengan mudah mereka membuat kita dibawa kekuasaan mereka. Nah, Rasulullah sudah mencontohkan seperti itu. Walaupun dia tidak mendapatkan keuntungan, walaupun akan merugikan mungkin nilai dagangnya, tetapi integritas dan nilai dagangnya, nilai-nilai value perdagangannya berdasarkan keimanan, kejujuran, dan lain sebagainya, itu dipertahankan, sehingga membuat justru orang lain jadi segan, tenang, bahkan mengakui. Bahkan mereka mengatakan, wah, orang-orang seperti ini yang akan kami cari. Orang yang mampu mempertahankan integritasnya, mempertahankan nilai-nilai dagangnya, itulah yang akan dicari. Nah, karena komitmen seperti itu, akhirnya perdagangan Rasulullah meningkat bersama pamannya Abu Talib waktu itu. Namun karena modal kecil tentu belum nih. Nah, pada saat tersebut ada seorang saudagar kaya raya di Jazirah Arab yang mencari seorang manajer untuk menjalankan usahanya. Mereka sudah mencari, tidak menemukan. Siapakah itu? Dialah Khadijah waktu itu mencari. Nah, Abu Talib mencoba mengajukan Rasulullah pada Khadijah untuk dijadikan manajer. Awalnya Khadijah tidak yakin dan tidak percaya. Hanya karena kelihayan negosiasi dari Abu Talib, akhirnya Khadijah mempercayai Rasulullah untuk diangkat jadi manajernya. Walhasil apa? Seperti kita ketahui dalam sejarah, bersama Khadijah keuntungan justru berlipat-lipat ganda. Karena komitmen dan cara dagang ala Rasulullah yang dilandasi dengan keimanan, kejujuran, dan ketawaduan, itulah yang membuat dia terus mendapatkan mitra kerja, sehingga kekayaan Khadijah berlipat-lipat ganda. Mereka ada mitra kerja waktu itu, mereka bertiga melakukan perdagangan. Khadijah sebagai pemilik, bos, Rasulullah manajer, dan pembantunya adalah seorang budak bernama Maisarah. Mereka terkenal di Jazirah Arab, dan pada akhirnya Khadijah harus tunduk dan melamar Rasulullah menjadi suami tercinta. Demikian pemirsa, gambaran sedikit nampak tilas cara dagang Rasulullah yang mempertahankan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kejujuran, dan nilai-nilai syariah dalam perdagangannya. Walaupun dia ditekan dengan orang yang tidak seiman, tidak sekeyakinan. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu, walaupun ditekan dengan orang-orang kaya, ditekan dengan orang-orang bos besar, untuk mengalihkan nilai perdagangan kita, nilai cara dagang kita dari yang tadinya syariah menjadi tidak syariah. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh teladan Rasulullah. Yang penting kita komitmen, tak istiqomah, dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Insya Allah cara berdagang Rasulullah ini menjadi panutan bagi kita semua. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.